Berani nonton? Atau takut gelap? Kenapa yang kau takutkan? Akan kita ungkap bersama-sama pada hari ini. Selamat datang kembali di Gelap Bandung bersama saya Jesse Jasmine yang akan menemani kalian pada episode kali ini. Mungkin episode kali ini sedikit berbeda dari episode-episode sebelumnya. Kalau episode sebelumnya kita kan datang untuk menginvestigasi sebuah tempat yang memiliki urban legend serta mitos-mitos. Tapi saat ini kita akan lebih mendengar cerita-cerita tentang urban legend serta mitos tentang Bandung dari orang-orang sekitar atau warga-warga lokal. Sebelum itu aku mau nanya dulu sama Darkmate semua. Kira-kira kalian tahu apa tentang urban legend yang ada di Bandung? Coba komen di bawah, apakah kalian tahu tentang urban legend di Bandung? Atau kalian pernah mengalami sesuatu di daerah-daerah di Bandung? Bandung. Lagi-lagi tentang Bandung. Namanya juga Gelap Bandung. Dengan keindahan alam yang sangat mewah dan juga tentunya budaya-budaya yang ragam, ternyata di balik itu semua Bandung menyimpan sisi yang gelap. Terdapat banyak mitos serta urban legend di dalamnya. Tapi kita tidak tahu keaktualan serta fakta yang terjadi di tempat-tempat tersebut. Jadi di episode kali ini kita menghadirkan banyak narasumber dari teman-teman atau warga-warga lokal yang ada untuk men-sharing atau kita wawancarai tentang urban legend yang mereka ketahui tentang Bandung. Without any further ado, selamat datang di Ngorban, ngobrolin urban legend tentang Bandung. Aku juga saranin buat Darkmate semua jangan lupa siapin cemilan dan jangan nonton sendirian. Karena hanya di Gelap Bandung, di balik senyap ada cerita yang tak terungkap. Sebenarnya gini, kita ada beberapa pertanyaan yang nanti boleh jawab ya, sesuai dari pengalaman atau mungkin kisah-kisah dari orang tuh boleh banget. Sebenarnya pertanyaan pertama tuh adalah apakah tuh percaya terkait mitos-mitos horor yang beredar di kota Bandung, dan kalau iya dari sendiri tuh urban legend Bandung apa yang ketahui? Kalau untuk dari saya pribadi sih, untuk dibilang percaya atau nggak percaya sih gimana ya? Kalau untuk bilang percaya sih saya percaya, karena saya juga ya dapat cerita-cerita juga dari teman-teman, dan kebetulan saya juga suka buat nonton-nonton video gitu yang misteri-misteri gitu. Kalau untuk urban legend apa sih yang saya ketahui dan saya sering dapat cerita sih di Museum Pos Indonesia ya. Kalau ditanya percaya atau nggak percaya, sebenarnya percaya, tapi dalam konteks aku menghargai makhluk sekitar, bukan dalam konteks aku takut akan mereka. Cerita Gelap Bandung yang sering aku dengar tuh cerita yang ada di Babakan Siliwangi. Kalau dari aku sih sebenarnya percaya enggak ya, karena kan untuk menghargai mitos aja sebenarnya. Kalau urban legend yang emang sering aku dengar sih ada salah satunya tuh rumah ambulan itu di Jalan Bahureksa, jalan di Kota Bandung. Kalau aku sendiri percaya ya, karena udah banyak banget ceritanya di Bandung. Kayak contohnya SMPN 5 yang ada sosok Nancy-nya kayak gitu. Dari aku sih sebenarnya percaya gak percaya ya, tapi aku sempat dengar terkait Baksil. Nah kalau misalnya sendiri boleh nggak sih ceritain secara singkat aja tentang urban legend yang bilang Pos Indonesia ya? Tentang Pos Indonesia di Kota Bandung yang tahu, dan mungkin pernah ngalamin hal mistisnya nggak sih? Kalau untuk di Museum Pos Indonesia, saya pernah sih dulu ke sana, ke Museum Pos Indonesia, karena ada study tour gitu. Kalau dilihat dari gedungnya sih, memang gedungnya itu kayak gedung lama, gedung Belanda yang akhirnya sekarang jadi Museum Pos Indonesia. Kalau untuk cerita-ceritanya yang saya ketahui, saya dapat dari cerita teman itu, konon katanya di dalam museum itu tuh ada patung, dan hampir setiap malam patung itu matanya bisa bergerak sendiri atau mereka bisa pindah-pindah tempat gitu. Dan juga yang saya cerita dengar terus,
Kayak saya sering nonton juga urban legend di video-video gitu. Konon katanya ada sosok wanita mungkin ya, wanita yang gentayangan di Museum Pos Indonesia itu. Kalau untuk saya sendiri sih saya belum sih, waktu saya ke sana juga saya tidak merasakan apa-apa. Jadi sepengetahuan aku, cerita di Baksil ini ada keluarga yang kecelakaan dan kebetulan anak kecil yang sedang memegang boneka itu meninggal. Kebetulan aku pun sempat punya pengalaman yang dimana pada hari malam Jumat mungkin pada jam 2 malam aku lagi bareng sama temen aku nih dari rumah menuju kosan temen aku yang dimana harus melewati jalan Babakan Siliwangi ini. Santai, aku jalan santai, terus ya memang aku sendiri notice ada mencium aroma yang memang menyengat. Dan ternyata temen aku sepakat, tiba-tiba dia kayak nepuk pundak aku, "Ngit, lu cium aroma yang gak enak gak sih?" Ternyata iya, sama. Akhirnya aku bilang ya udah diem aja. Sampai akhirnya dia tiba-tiba nempuk lagi, tapi dengan cara yang emang tergesa-gesa. Ngit. Ayo sekarang, cepetan. Oke, di situ aku pun ngerasa emang udah gak enak. Akhirnya aku ngebut, aku fokus dengan nyetir aku. Walaupun memang aku di sebelah kiri kanan mata aku tuh melihat emang ada objek yang menggantung segala macam, aku tetap aja jalan. Akhirnya nyampe sampai tujuan, sampai akhirnya temen aku cerita. Memang katanya dia ngerasa ngelihat ada yang megang boneka sambil digantung gitu. Entahlah gimana posisinya seperti apa, tapi ya dari aku cukup menghargai aja dengan cerita temen aku yang itu. Dan alhamdulillahnya selamat sampai di jalan. Oke, kalau dari aku ya, sebenarnya kalau kenapa sih dibilang rumah ambulans itu karena katanya jadi kayak ada rumah di Jalan Baureksa itu tuh katanya suka ada ambulans dan itu biasanya malam-malam tuh kadang suka jalan sendiri gitu loh karena nggak ada pengemudinya gitu. Nah terus kalau pengalaman sih nggak ada, cuma kayak aku dengar dari teman-teman aku aja tuh katanya dia ini pernah lewat Jalan Baureksa terus tiba-tiba tuh dia lagi naik motor nih dan dia ngelihat ambulan jalan sendiri gitu, dan pada saat dia lihat gak ada pengemudinya kayak gitu, dan aku awalnya kayak kaget tapi kayak ternyata benar itu aja sih paling. Setahu aku kalau Nancy itu tuh dia tuh jatuh dari lantai 2 di SMA itu. Jadi karena itu juga semua aktivitas di atas jam 6 setahu aku dari teman aku yang di sana udah nggak dibolehin gitu, karena takutnya ada kejadian apa mungkin ya. Terus di sini juga SMA 5 ini tuh terkenal banget ceritanya, udah kayak di filmin pun udah ada gitu, kayak gitu. Terkait Baksil, aku sebenarnya kurang tahu. Tapi yang aku dengar-dengar itu sering ada penampakan anak kecil dengan memegang boneka gitu di jalanannya gitu. Tapi untuk merasakan sendiri, kebetulan aku nggak pernah merasakan hal tersebut. Tapi aku dengar-dengar dari saudara aku gitu. Oke, kalau gitu terima kasih Intan buat waktunya. Terima kasih. Terima kasih. Coba udah, warnanya udah oke belum? Coba banget lah. Ini biru gua gabungin merah biar kesan horornya dapet. Oke. Dari gua oke sih sebenarnya. Lihat lah. Coba. Gimana menurut kalian? Dari gua oke ya. Ini kesannya gua buat cold tapi gua gabungin merah biar kesan horornya dapet. Ya, biringnya dapet sih, cukup pas menurut gua. Menurut lu gimana, Cik? Aman sih, bagus. Tapi ya. Ini tuh cerita serem banget asli. Kenapa? Oke. Semenjak gue masuk Gelap Bandung, itu banyak banget cerita-cerita horor yang masuk ke kuping gue. Contohnya kayak Nancy. Karena setahu gue yang di Bandung yang terkenal cuma Nancy kan. Iya. Nah semenjak gue masuk program itu tuh kayak banyak aja gitu yang masuk ke gue. Kayak cerita-cerita orang kayak misalkan Uci, boneka Uci. Iya. Terus banyak lagi lah pokoknya. Iya. Kayaknya lu ngomong gitu gue jadi kepikiran dah, anak-anak mungkin yang lain pada banyak juga cerita, entah itu Iya. horor atau yang lain. Kayaknya. Masih pada dua nggak sih anak-anak? Harusnya sih Harusnya masih. ya. Harusnya masih. Udah, gue coba cek dulu dah, gue ya. Boleh. Oke. Ini dibenerin aja nggak apa-apa. Serius bre nggak apa-apa. Apa-apa di. Oke.
Senyamannya. Ayo, pada duduk dulu guys. Jadi gini guys, tadi kan aku sempat ngobrol sama Bang Kepe, sama anak-anak pospol juga tadi di atas. Nah, ternyata dari Bang Kepe pun ada cerita-cerita dia, kejadian-kejadian lah dari dia sendiri di episode 1 dan 2. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang ngerasain atau bahkan sampai ada kejadian gitu. Boleh ceritain aja. Dari aku Kak, kalau dari aku yang kemarin pas wawancara tuh agak kaget juga sih, ternyata banyak banget orang-orang yang tahu tentang urban legend di Bandung. Terus kemarin tuh ada yang nyebutin itu tuh Nancy. Nah itu emang terkenal banget sih. Iya emang terkenal banget sampai dibikin film juga. Asli sih, sumpah. Bahkan ada yang nyeritain urban legend yang gue nggak tahu. Kayak misalnya ambulan Bapeksa, terus itu kayak Pos Indonesia. Terus sebenarnya masih banyak lagi tahu. Iya, benar. Yang bulan saya masih FVP gue lagi. Tuh kan. Itu saking populernya. Ternyata banyak juga ya yang tahu urban legend boneka Baksil. Ya wajar kakek, kita kemarin aja gitu. Kita kan kurang kondusif waktu take shooting di sana. Sampai kita kayak semua gak sesuai harapan kan. Pernah hujan atau malam juga. Udah ekspektasi semua. Sama ini sih, gue ada cerita sih sebenarnya. Gue lagi nyantai di kos main HP, ada yang ngetokin berkali-kali. Itu temen lu kali. Ya, awalnya kayak gitu, awalnya gitu deh. Awalnya gue mikir positifnya kayak gitu. Sekali ngetok gue diemin, 2 kali gue diemin, ketiga kali gue bete dong, kayak ini bocah siapa sih yang ganggu ya. Akhirnya gue teriak, woi siapa? Tapi nggak ada jawaban. Akhirnya gue samperin, gue buka, nggak ada orang. Ngeprank itu. Tapi awalnya gue mikir kayak gitu. Kadang emang suka ada orang usil nggak sih? Awalnya gue mikir kayak gitu. Kak, nih kalian tahu kan kosan gue tuh kalau dibuka ya bener-bener lapangan kosong. Dibuka nih lapangan kosong. Waktu gue buka pintu, ya udah gue, nggak ada orang, lapangan kosong. Tapi entah kenapa gue ke distrik sama satu hal. Itu kayak, gue merinding nih, sumpah. Gue tuh ngerasa kayak gue ngerasa ada yang ngeliatin gue. Ada yang ngeliatin gue, cuman gue belum nggak nih siapa. Akhirnya gue tetap diem, terus fokus nyari siapa objeknya. Akhirnya gue melihat satu orang jauh di ujung lapangan, badannya gede, rambutnya panjang, pakai baju putih, bajunya lusuh. Dia kayak eye contact ke gue dari jauh. Dan nih, gue tuh ngerasa dia ngeliatin gue. Akhirnya gue liatin balik dong, gue liatin. Dan sampai suatu saat gue realize kayak, kayaknya ini bukan orang. Karena gue nggak bisa jelasin, tapi pokoknya rasanya tuh beda gitu loh. Tapi karakteristiknya orang nggak? Orang. Tapi gue ngeh, ini bukan orang nih. Tapi sekarang udah aman kan lo? Nah alhamdulillahnya setelah kejadian itu overall aman sih Jai. Karena emang alhamdulillah teman-teman kru juga bantu ngedoain gue. Dan terlepas dari itu semua, ya alhamdulillah gangguan itu udah nggak ada ke gue. Dari jauh ya, setelah kejadian berarti ya. Tapi dari temen-temen lagi ada kejadian atau apa yang dirasa gitu setelah dari WWP. Nih ya, waktu kemarin kita take episode 2, ingat gak? Kan itu lagi hujan ya? Iya hujan. Kita pas lagi naik di atas, tiba-tiba kita disuruh turun kan? Disuruh turun ke safe place. Nah awalnya gue nanya dong kayak ada apa nih kenapa tiba-tiba disuruh turun ke safe place. Pas gue mau turun, gue tuh masih yang kayak berpikir ada apakah sesuatu yang terjadi kah? Nah pas gue lagi berpikir dan gue lagi diem, itu beneran jelas banget di kuping gue ada orang nangis. Tapi nangisnya lirih, kayak lo ngerti gak sih orang yang kayak bisa sakit hati entah kehilangan keluarga, kayak beberapa kayak kehilangan cewek dan dia nangisnya kayak Kak, berarti pas kakak nanya waktu itu iya Kak. dengar. Tapi aku nggak dengar, aku cuma tahu dari kakak aja. Nanti ada yang baru Gimana? diputusin. Iya, nah itu dia makanya pas aku nanya ke Fania, Van denger nggak? Ternyata dia nggak dengar sama sekali. Bahkan aku udah nanya ke banyak orang kayak kalian denger nggak waktu kita turun ke bawah dengar suara nangis? Ternyata nggak ada yang dengar sama sekali. Fix itu doang, aku doang yang dengar. Tapi di situ aku bener-bener langsung kayak merinding. Aku pulang tuh langsung kayak mikir, ini aku aman gak ya? Ini aku beneran udah safe gak ya? Akhirnya setelah kita merasakan itu jadi parno gak sih? Kita jadi yang kayak malam kan, jadi nyampe kosan tuh kayak
agak gini-gini gue kan, takut ya ada yang ngikutin, tapi sejauh ini udah aman sih guys. Setelah sholat, mandi, jadi stay safe everyone ya. Oh iya. Gue juga ada cerita nih. Nah gini nih, jadi menurut gue malahan itu episode 1 lebih serem daripada episode 2. Kan walaupun episode 1 dia tempatnya di pinggir jalan rame gitu kan, terus tempat episode 2 lebih serem, tapi pas gue pulang itu ada kejadian aneh banget, serius. Apa tuh? Kenapa? Lu ngerasain apa aneh? Bukan gue sih, jadi kan gue pulang tuh malam-malam. Nah pas gue buka pintu kan, ya biasa kita pulang buka langsung kamar gitu kan. Emak gue lagi tidur gitu di kamar gue gitu. Nah terus gue nggak mikir banyak, gue langsung ambil baju. Setelah sama nyokap dikit langsung tidur di kamar nyokap gitu. Nah pas paginya Kenapa tuh paginya? Kenapa paginya? Nah pas paginya itu gue penasaran kayak loh mak kok tidur di kamar jahit gitu kan. Kenapa kayak random banget gitu. Nah jadi mungkin karena sama gue nggak mau pikirin banget kejadian tadi malam itu, jadi belum ceritain gitu. Nah jadi akhirnya diceritain kayak tadi malam tuh sebenarnya mama udah tidur di kamar agak awal memang. Nah tiba-tiba kayak mimpi buruk gitu, mimpi buruk banget, kayak langsung bangun. Kayak kita juga pernah ngerasain kan? Kayak langsung bangun. Nah karena feeling yang nggak enak jadi langsung pindah ke kamar gue gitu. Mungkin vibe kamar gue lebih enak gitu. Jadi. Nah lalu langsung ketidur lagi dong, karena kan memang udah tidur kan sebelumnya. Abis itu tiba-tiba langsung ketindihan pas lagi tidur tuh di kamar gue. Nah pas ketindihan itu lihat di pintu kamar gue tuh agak kebuka dikit. Nah nyokap gue ngeliat ada sosok hitam tinggi berdiri gitu aja, rambutnya panjang dan kepala gini. Bener-bener Hanya di Gelap Bandung, di Bali semua ada cerita yang tak terungkap. Roll. Sangat mewah dan juga tentunya budaya-budaya yang ragam. Ternyata terima kasih buat kesempatannya udah mau datang ke Roll. All silent. Video. Scene 1, take 2.